Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, ketemu lagi sama kita di Ngapel Ngawangkong FPL. Ngawangkong FPL. Nah, di episode kali ini saya kedatangan rekan saya, Kang Iqbal. Ya, betul kan Kang Iya, Iqbal? betul. Sok Kang Iqbal, perkenalkan dulu nih. Apa aja nih yang Bebas. harus dikenalkan? Bebas sok, dari nama, dari Oke. status juga nggak apa-apa. Oke, nama saya Iqbal Fatur Rahman. Saya di sini diundang sebagai yang tahu Arsenal katanya. The Gunners, The Gunners. Katanya. Cuman kalau bisa dibilang The Gunners, saya juga merasa ilmu saya masih cetek. Tidak sedalam itu untuk mengetahui tentang Arsenal. Tapi yang pasti kan Kang Iqbal ini adalah fansnya Arsenal ya. Iya sih. Bisa dibilang begitu ya. Bisa dibilang begitu semenjak Aksafin, mungkin zaman Aksafin. Kalau Doraemon yang sebelumnya mah terlalu jauh. Terlalu jauh ya. Berarti masih kesini-sini. Ya masih kesini lah. Kayaknya dulu sempet suka MU tapi bosen lah terusnya. Loba gitu loba. Jadi Banyak deh yang yang suka ini sama namanya yang tanpa gelar nih, yang bukan, bosan gelar gitu. bukan bahasa gelar, cuman di tengah. Oke itu. Nah, Kang Iqbal di sini karena Kang Iqbal ini fansnya Arsenal, coba kita mau bahas sedikit tentang isu-isu transfer Arsenal nih kali ini di musim ini kan lagi hangat-hangatnya itu ada Fabio Vieira ya. Fabio Vieira itu kalau nggak salah udah deal ya. Udah deal. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu akun Arsenal officialnya pun udah mengumumkan bahwa Fabio Vieira udah join ke Arsenal. Dari Fabrizio Romano juga udah here we go. Iya. Udah kayak ini udah akun official Arsenal aja udah. Berarti posting udah deal ya, berarti udah jadi pemain Arsenal. Udah. Oke. Si Fabio ini dari mana sih? Fabio Vieira itu kan. Fabio ini dari Portugal, temannya si Bruno. Kalau ada pendukung Arsenal mah bilang si Fabio ini adalah Bruno Fernandes versi light. Oh, versi light. Versi light. Soalnya kalau lihat di musim lalu di Porto itu dia adalah asis paling banyak musim kemarin. Gitu ya, sama halnya kayak Bruno Fernandes lah gitu. Dia suka ngasih umpan-umpan gitu. Karena kalau saya ya asing gitu namun Fabio Vieira teh ieu teh saha gitu. Saya pun kaget. Tiba-tiba ada berita bahwa dari si Papa Twitter itu bilang Arsenal lagi Fabio Vieira itu saha di mana gitu kan, lihat siapa dari mana. Kirain teh anaknya Vieira legenda Arsenal gitu. Bisa jadi namanya mirip-mirip. Pas dilihat, ternyata timnas Portugal, timnas muda U21, dia pemain terbaik U21-nya. Masih umur 21 tahun sekarang. Cuman ya potensinya kelihatan mungkin sama agen Arsenal, jadi di Porto juga lagi mentereng, jadi dia diajak join lah ke Arsenal. Berarti di Liga Inggris sekarang banyak yang dari Liga Portugal. Nah, ya. Kayak Wolverhampton banyak pemainnya dari Portugal. Kemarin aja yang baru Nunes dari Benfica. Betul. Dari Liga Portugal gitu kan. Jadi betul, kayaknya Liga Portugal lagi kayak akademina Liga Inggris gitu nya. Dan saya mau mengucapkan kepada Nuno Tavares gitu. Dia yang sebenarnya yang punya andil besar menangkan Fabio Vieira karena dia sering curhat gitu sama Nuno Tavares. Pernah kemarin di Twitter gitu ya, Nuno Tavares tuh ada kalau nggak salah di akun IG-nya gitu ya, welcome ke si Fabio teh karena Fabio teh mirip salah satu aktor gitu ya, jadi welcome siapa gitu pokoknya mah Tibet ya betul gitu sambil bercanda itu welcome. Oh berarti dia sahabatan mungkin karena satu negara juga mungkin di Portugal. Satu negara. Kalau posisinya apa ya? Posisinya kayaknya saya belum tahu pasti posisi aslinya, cuman kayaknya buat nanti ngelapis Martin Odegaard. Posisinya jadi pelapis Odegaardnya. Karena lihat sedikit cuplikan-cuplikannya di YouTube, mainnya tuh posisi Odegaard banget gitu. Umpannya posisinya di tengah itu
Kayak gitulah Fabio Vieira yang saya lihat. Jadi itu mah buat pelapis Odegaard mungkin ya, pelapis Odegaard. Jadi kalau kayak gitu nggak mungkin ya mereka main berdua gitu, bermain bersamaan gitu. Soalnya kalau dilihat tadi kata Kak Iqbal di akun YouTube juga aksi-aksinya teh sama, hampir sama gitu, mirip sama Odegaard, dan kemungkinan besar ya salah satunya ketika tidak bisa bermain dia yang bermain gitu. Ya karena kelihatan dari musim kemarin ketika tidak ada rotasi kayak Saka contohnya. Saka itu dari musim kemarin dari awal sampai akhir main terus jangan diganti. Kuatan ya. Martin Odegaard juga gitu. Martin Odegaard awal main, cuman pas akhir-akhir untuk menjaga kebugarannya mungkinnya stamina juga biasanya diganti sama Emil Smith Rowe. Jadi yang jadi permasalahan Arsenal itu sekarang itu rotasi. Karena banyak udah mau kemarin Lacazette keluar gitu kan, belum ada gantinya sampai sekarang kan. Berarti sekarang lagi ngebangun lagi kedalaman skuad biar nanti rotasinya nggak kayak musim kemarin. Iya gitu. Saka tahun kemarin kayak Jarodi. Saka. Saya kalau Saka tuh suka ingat waktu Inggris lawan Italia ketika lolos sama Chiellini dikait gitu. Kalau nggak salah sih Saka ya itu. Nah gitu. Oke, berarti si Fabio Vieira ini nanti bakal diproyeksikan untuk melapisi Odegaard gitu ya. Betul. Menurut saya. Berarti kan bukan untuk pemain inti dulu gitu ya. Karena meskipun kalau di Liga Portugalnya best assist. Ya, best assist Liga Portugal. Assist paling banyak lah di sana. Gitu sih, soalnya kalau lihat umur juga masih senior Odegaard sih. Odegaard udah 25 itu apa? 21 masih jauh. Masih 21. Oke. Nah, itu untuk Fabio Vieira ya. Nah, sekarang yang itu kan udah deal nih. Sekarang masih banyak yang rumor-rumor nih, kayak misalnya Rafinha, terus Richarlison, satu lagi Gages. Kalau Richarlison saya rasa udah tutup. Kalau Richarlison itu kalau bagi saya adalah pemain yang harus jadi starting line up. Kemudian dia udah jadi pemain bintang lah di timnasnya juga, sini di Everton juga. Dan keinginan dari Richarlison sendiri untuk ikut UCL, Liga Champion tentu. Sedangkan ya kita tahu Arsenal di mana kan? Ya. Liga malam Jumat benar. Tapi kan si Richarlison ini diminati oleh Tottenham juga. Apa rela gitu nya si Arsenal incarannya itu pindahnya ke Tottenham gitu. Kalau untuk itu sih biarlah fans Arsenal berbicara gitu tentang Richarlison mau menerima atau tidak, terserah mereka lah. Yang penting nggak juga memaksakan gitu. Toh Richarlison yang nggak mau, kalau dipaksa kan bakal kayak gimana. Ya untuk mencapai Richarlison saya jauh lah. Tapi kalau untuk Rafinha udah beberapa tawaran Arsenal masih di reject. Nah, kalau nggak salah tadi malam ada tawaran terbaru ya, 70 juta pound sterling kalau nggak salah ya. 70 juta pound sterling. Cuman masih belum ada kesepakatan tentu dari Leeds-nya gitu. Soalnya ada dari Leeds yang mengincar siapnya itu ada Barca juga. Iya, betul, Barca. Terus Tottenham juga ikut kan. Dia suka ikut-ikutan dulu ya si Tottenham itu. Nah, jadi kalau Rafinha masih ada peluang menurut saya. Soalnya Rafinha pun tidak punya cita-cita mau kemana. Hanya saja yang jadi memberatkan ya itu tadi uang pertama, yang kedua agen dari Rafinha itu adalah Deco. legenda Barcelona ya. Jadi Barcelona kayaknya emang ada selentingan di berita si Barca juga lagi ngedeketin si Deco kan. Mau dapetin Rafinha, dia dapetin si Deco ya, sebagai betul. agen. Iya betul, karena apalah pemain kalau tanpa agen gitu kan. Nah, betul. Pemain nggak akan bisa melanglang buana gitu ke tim-tim besar kalau tanpa agen gitu. Perannya penting juga.
Kalau Gabjes gimana Gabjes? Kalau Gabjes ini Optimis? masih ini transaksi yang alot ini, negosiasi yang alot sih sebenarnya dengan Gabjes. Waktu itu pernah ngasih tawaran 50 juta pound sterling apa euro itu. Ternyata City-nya pengen 60. 60. Cuman kemarin udah ngasih penawaran lagi, entah apa. Kata Papi Jono, kita tinggal menunggu waktu. Yang Wigo ya. Itu Wigo untuk yang Wigo itu. Oh berarti Gabjes dia mau gitu ya ke Arsenal meskipun turun kasta ke Liga Malam Jumat. Ya karena sejauh ini untuk Gabjes yang serius meminati Gabjes saya rasa Arsenal. Belum ada klub lain Iya. yang saya tahu. Sempat ada rumor juga Juve minat tapi kayaknya tidak. Iya. Gitu. Cuma banyak rumor yang jadi fokus Arsenal sekarang itu nggak cuman yang jadi fokus Arsenal yang pertama Gabjes. Karena nggak ada yang ngelapis Edin Ketia nanti atau misalkan jadi ya untuk Oh jadi pelapis atau nanti jadi inti ya? Kayaknya inti ya. Nggak bakal Nketiah ya. Nketiah itu dia masih konsistennya masih belum inkonsisten. Masih belum terlihat. Nah kayaknya kayak gitu. Kemudian yang kedua itu Lisandro Martinez yang dari Ajax. Ya. Karena dilihat Nuno Tavares ada kemungkinan di loan. Tadi ada klubnya dari mana ya? Lupa lagi. Terus Kieran Tierney dia cedera. Dia kerap di renang cedera gitu. Jadi butuh untuk menggantikan di lini di left back. Tapi kalau nggak salah saingan juga MU. Nah itu MU punya agen dari Ajax gitu, pelatihnya yang baru. Oh iya betul. Dia pasti pengen banget bawa anak asuhnya gitu ke MU sekarang, kayak misalnya siapa, Frankie De Jong, Anthony udah hampir deal kan. Terus sekarang Lisandro Martinez, terus Delight juga dia pengen gitu kan. Berat juga sih. Berat juga cuman yang jadi fokus utama Gabjes yang utama Rapinya, Lisandro Martinez. Kalau sisa-sisa rumor yang lainnya mah entahlah. Nggak ada alternatif gitu. Si Gabjes kan peminatnya juga lumayan banyak ya. Terus dia juga ya bisa dibilang striker top lah ya. Striker top. Jadi suka nggak suka dia juga pasti di dalam dirinya tuh ada ego. Gue mah pengen main di Liga Champions gitu kan. Nah ada second plan nggak atau plan B gitu Arsenal kalau misalnya susah dapetin si Gabjes, karena kan Arsenal udah kehilangan Lacazette, terus Aubameyang juga udah nggak ada gitu. Jadi striker utama cuman Nketiah gitu. Kalau untuk sebenarnya ada sih beberapa rumor yang kenceng gitu. Yang pertama ada Osimhen. Osimhen dari Napoli ya. Osimhen itu mahal. Yang pertama karena kontraknya masih ada sisa kontrak 3 tahun 2 tahun di Napoli. Jadi terus usianya juga yang masih muda. Jadi Napoli pasang harganya tinggi 103 juta gitu. 103 juta pound sterling. Iya. Lumayan. 103 juta pound sterling. Lebih mahal itu kan daripada Nunes. Harga. Iya. Itu kan. Terus ada lagi Isak dari mana Isak? Aduh lupa lagi. Alexander Isak gitu kan nggak salah. Dia juga alternatif. Cuman kayaknya nggak ada penawaran serius dari Arsenal. Karena dia masih fokus ke Gabjes gitu ya. Gabjes yang paling dikejar sama Arsenal tuh sekarang, makanya udah ditolak kemarin langsung masukin lagi yang baru. Ya berusaha dapat lah, semoga aja gitu. So yang saya tahu bagus gitu sih untuk alternatif striker. Oh iya, Calvert-Lewin. Cuman dia Arsenal baru tertarik aja, belum ada penawaran serius juga sama. Ya kita lihat aja kemudian. Kalau dilihat dari bidikan-bidikannya nih tadi kan Rapinya, Richarlison, terus Gabjes, terus Lisandro Martinez. Kayaknya sekarang Arsenal lebih condong ke Amerika Latin ya. Iya. Lebih condong ke Amerika Latin, terutama Brazil. Kalau dulu kan
ya terkenalnya Arsenal Prancis, Robert Pires dan lain-lain, Wilton, terus Vieira, terus ya pokoknya banyak lah dari Prancis semua. Sekarang kayaknya lebih condong ke Amerika Latin ya. Entah itu sih Edu Gaspar gimana. Kakak Edu ya. Ya kakak Edu. Kita bisa ini kakak Edu bagaimana. Tiba-tiba kemarin Marquinhos dia sama pemain. Ya Marquinhos kan udah oke juga kan, udah deal juga. Udah deal. Marquinhos itu Brazil juga. Jadi kayaknya sekarang lebih condongnya tuh ke Amerika Latin. Ya itu yang saya pertanyakan juga. Kenapa pemain Eropa nggak bisa dapat pemain Eropa gitu? Banyak kan sekarang ada isu yang paling ini yang bilang bahwa Arsenal itu mau jadiin Arsenal versi Brazil. Versinya Wolves tapi pakai Brazil. Brazil. Martinelli udah dari Brazil. Ya itu Martinelli. Gabjes juga kan. Apinya juga kan dari Brazil. Backnya juga Gabriel kalau nggak salah dari Argentina. Gabriel Magalhaes itu Prancis. Oh Prancis. Gabriel itu Brazil. Iya kan Amerika Latin semua. Sekarang jadi Arsenal tuh jadi bukan Eropa atau Prancis, biasanya kan dia mah Prancis banget gitu. Kalau nggak Prancis ya Belanda gitu. Sekarang jadi larinya ke Amerika Latin gitu. Apa karena ada satu lagi siapa tuh yang jadi agen Arsenal? Ya mungkin rezekinya di sana yang bisa digapai pemain Amerika Latin, soalnya Eropa mungkin pengennya ucap-ucapan. Tapi ngomong-ngomong nih kan itu semuanya di penyerang atau sayap. Cuma tadi satu Lisandro Martinez. Ada lagi nggak sih? Karena kan back Arsenal juga inkonsistensinya. Ya masih dilihat dari musim kemarin kebobolan juga banyak. Kalau Arsenal sih masih pengen bawa balik si Saliba. Si Saliba dari Marseille. Meskipun godaannya berat, Guendouzi udah baik kan, udah ke Marseille, dan Guendouzi jadi yang di sana bisik-bisikin Saliba buat pindah dari makanya Arsenal tetap kekeh nggak akan ini Saliba. Kemudian ya kalau back sih saya masih belum dengar banyak, cuman masih segitu sih. Iya, karena kan kayaknya pertahanannya masih agak rapuh juga. Soalnya Ben White dengan harga yang fantastis sebenarnya 50 juta gitu. Tapi masih bagus Gabriel gitu. Biasa sih kalau misal pemain Inggris mah overrated semua. Aneh. Satu lagi nih, pernah dengar rumor Yannick Tielemans. Oh, Yuri Tielemans. Iya, Yannick Tielemans. Iya, betul. Kalau Yannick mah Carrasco ya. Lupa saya. Yuri Tielemans itu sampai sekarang belum ada kelanjutannya, cuman emang Arteta emang tertarik sama Yuri Tielemans, dan Yuri Tielemans juga pengen nggak akan memperpanjang kontrak sama Arsenal kan. Jadi masih ada peluang sih kalau menurut saya si Arsenal tinggal ngasih penawaran, cuman belum ada saya belum sempat baca ada yang bahwa Arsenal ngasih sekian, belum ada. Jadi masih sekedar rumor aja. Iya, masih sekedar karena dia si Tielemans tuh nggak mau memperpanjang kontraknya, jadi ya rumornya berkembang aja kan. Jadi kan mau buta lah namanya. Biasa permainan agen biar value-nya naik gitu biasa kan. Betul. Oke, sekarang kita berandai-andai nih. Kalau misalnya tadi kan si siapa? Richarlison mah udah skip gitu ya, udah skip aja itu. Rapinya sama Gabjes nih. Rapinya kayaknya bakal gantiin posisi siapa sekarang nih kalau misalnya dia resmi bergabung? Rapinya itu sepertinya bakal menggeser posisinya PP. Jadi kalau misalkan di starting line up nanti Saka atau Rapinya yang nanti dipasang, PP jadi otomatis bakal di out gitu kan. Mudah lah untuk Arsenal untuk ngelahirin PP, soalnya PP mainnya gitu-gitu aja, tidak ada nggak berkembang. Dan jam main juga kurang kan. Yeah. Sampai dia pernah bilang di pas lagi main lawan negaranya itu di turnamen yang itu Nation League bahwa dia pengen punya jam yang cukup gitu untuk main, tidak hanya untuk diam di bench gitu. Jadi ada kemungkinan PP juga cabut, tapi masih belum tahu cabut kemana.
Cuma nanti Rapinya bakal menggantikan posisi PP untuk bisa rotasi sama Saka. Biar Saka ada gantinya gitu, ya tidak kayak Geraldine kembali. betul. Oke. Berarti kalau satu lagi nih si Gabjes. Gabjes kayaknya otomatis ya, otomatis jadi garansi gitu, udah garansi striker utama gitu ya. Kalau Gabjes ya. Gitu. Kalau Gabjes soalnya ya gitu tadi intinya baru kan promosi, tapi belum kelihatan sih konsistensinya di dalam jadi striker Arsenal. Terbuktikan beberapa game dia enggak mencetak gol terakhir musim jadi starting line up. Cuman ya yang masih tajam di Arsenal itu cuman sayapnya aja. Betul. Ini depannya masih PR banget. Makanya ya Gabjes mau nggak mau harus dikejar. Betul. Ya apalagi kan Arteta juga pernah jadi asistennya Guardiola ya di Manchester City. Gabjes sudah masuk belum ya waktu itu? Gabjes pas di Manchester City kayaknya belum. Kayaknya belum. Tapi kan secara taktik mah kayaknya nggak terlalu beda jauh ya. Arteta sama Guardiola gitu. Jadi masuklah skemanya gitu. Tapi kalau Rapinya kayaknya beda deh ini kalau Rapinya. Dia kayaknya free roll. Bener soalnya kalau lihat di Leeds juga Rapinya suka ada di mana-mana. Ya kalau free roll kalau nggak salah di Arsenal itu udah ada Odegaard. Ya, Odegaard dia free roll soalnya bisa di sayap kiri, sayap kanan, dia ngumpan ke sana, ngumpan ke sini lagi sana lagi. Berarti mah tinggal pinter-pinter si Arteta aja gimana ya. Kayak gitu. Tapi si Rapinya itu kayaknya cocok mainnya sama kayak Saka. Tipikalnya sama, menusuk ke pertahanan lawan. Kalau saya kira nggak akan lama buat beradaptasi lah Rapinya. Kayak gitu sih. Oke, Kang Iqbal, seberapa optimis nih Arsenal di musim depan di Liga Inggris? Karena kan tiap Liga Inggris awal main itu Arsenal di puncak terus gitu. Bisa konsisten gak di puncak gitu ya? Itu sih penyakit Arsenal itu dari awal nih menang terus. Nanti pas mulai habis bensin. Musim kemarin kan sempat turun dulu di awal musim. Ya, tiba-tiba naik sampai akhirnya di posisi kelima nih. Kalau saya harap mah Arsenal bisa lah ya. 4 besar bisa lah. Posisi 2 kan bisa lah. Kalau yang dibelinya dapat semua dan Klopp gitu. Ya betul, dan nyetel langsung gitu. Berarti minimal mah zona UCL ya. Zona UCL minimal biar bisa balik lagi ke habitatnya. Soalnya Tottenham juga udah karena UCL Milannya banyak. Betul, sekarang Tottenham bagus-bagus sih rekornya. Iya, pemainnya banyak, terus Chelsea juga kan batal untuk bangkrut. Chelsea batal bangkrut, terus Liverpool sekarang juga lagi invest lagi gitu kan. Terus Manchester City apalagi datengin Haaland juga. Ya, persaingan 4 besar ini cukup ketat nanti. Ketat sekali. Kecuali ya mungkin yang di luar 4 besar nanti kayaknya sih masih ada kayak MU dan si West Ham ya. Masih ada. West Ham juga lagi kenaikan performanya. Betul. Ya kuda hitam lah itu. Mereka pasti bisa ngerusak si Big Four nanti. Karena kalau lihat Liga Inggris mah kita tidak bisa memprediksikan. Betul. Kadang soalnya kompetitif banget, jadi nggak kayak liga-liga yang lain gitu ya. Udah keprediksi pasti yang di atas pasti klubnya ini aja. Gitu ya. Kalau Liga Inggris kan kadang-kadang si klub papan atas lawan klub papan bawah dia kalah. Betul. Bahkan di kandang sendiri juga kalah. Kan karena kita nggak bisa terlepas itu dari banyak faktor kelelahan, faktor cedera. Apalagi kan kompetisinya banyak juga ya. Liga Inggris, Premier League, terus Piala Liga, FA Cup juga kayak gitu banyak. Belum Liga Champion atau Europa League, terus Conference League juga gitu kan. Banyak gitu kalau di Liga Inggris. Jadi
si pelatih para manajer harus pintar-pintar bikin kedalaman tim supaya bisa adaptasi dan timnya konsisten gitu ya. Oke, Kang Iqbal berarti optimis ya ada di empat besar ya. Minimal 4 besar. Oke. Berarti minimal 4 besar nih Arsenal di musim depan kalau transfernya berhasil semua tapi ya mudah-mudahan aja itu berhasil semua biar ya Arsenal teh bisa kembali lagi ke habitatnya di Liga Champions di Big Four lagi. Oke, sekian aja kita bincang-bincang sama Kang Iqbal mengenai Arsenal. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke? See you, bye-bye. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.